Halo Sobat Nice People, kembali lagi di channel Diki Satria. Kali ini saya akan membagikan konten terbaru, yaitu cerpen. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen atau cerita pendek dari teman saya yang bernama Reynaldi Priyatama. Dan kalian juga bisa baca, link saya taruh di bawah, Instagram si penulis saya taruh di bawah juga. Oke, langsung saja saya akan membacakan cerpen yang berjudul Adinda. Adinda, cerita pendek. Sebuah karya dari Reynaldi Priyatama. Kring kring. Alarm membangunkanku dari lelapnya tidur malamku. Aku yang terbangun dengan perlahan mulai membuka mata dan jendela kamar rumah. Seperti anak muda pada umumnya yang setelah bangun tidur pasti mencari handphonenya untuk mengecek notif, membaca berita di artikel, ataupun sekedar mengecek sosial media. Tiba-tiba, "Hai, good morning," pesan dari Dinda via WhatsApp. "Hai, morning tuh," jawabku. Sambil menunggu balasan dari Dinda, aku pun baru sadar bahwa di luar cuaca sedang hujan. Cuaca Surabaya tidak terik seperti biasanya. Hujan di pagi hari membuat mood rebahanku semakin meningkat. Kling-kling, bunyi notifikasi dari HP ku kembali berbunyi. Bukan dari Dinda, melainkan dari grup PPKN yang memberi tugas dan harus segera dikerjakan. Aku pun mengambil laptopku dan mulai mengerjakan soal-soal yang diberikan. Bunyi notif kembali berbunyi. Aku pun bergumam, guru siapa lagi ini yang memberikan tugas? Setelah aku melihat layar handphoneku, ternyata notif itu berasal dari Dinda. Dia mengajakku keluar untuk jalan-jalan seperti biasanya. Kita sudah terbiasa berdua, ya seperti sepasang burung merpati. Oh ya, Dinda adalah orang yang aku kenal waktu dulu masuk SMA. Aku dan dia saling mengenal dan semakin akrab karena aku dan Dinda satu kelas. Sudah cukup lama dekat dengan Dinda. Tak jarang orang mengira bahwa aku dan Dinda sudah berpacaran. Aku dan Dinda mempunyai hobi, bahkan keinginan yang sama, yaitu mendengarkan musik dan membuat sebuah band. Perbedaannya, dia pandai dalam memainkan alat musik gitar dengan jari-jarinya. Ketika aku hanya terdiam, menikmati alunan nada-nada indah dari gitarnya. Rasanya aneh ketika aku ingin menjadi seorang musisi, tetapi aku sendiri tidak bisa melakukan yang seharusnya musisi pada umumnya lakukan, yaitu bermain musik. 6 bulan kemudian, aku bergegas menyebut Dinda ke rumahnya seperti hari-hari biasanya. Ada yang beda dan membuat Dinda bertanya-tanya. "Tumben pagi banget jemputnya," tanya Dinda kepadaku. "Aku mau menunjukkan sesuatu," jawabku dengan percaya diri yang tinggi. Tanpa pikir panjang, aku memainkan gitar yang kugendong dari rumah tadi dan memainkan lagu Wherever You Will Go, ciptaan The Calling. Dinda tersenyum melihatku. Aku yang merasa semakin percaya diri membuat bukan hanya tanganku yang memainkan gitar, namun juga bersuara menyanyikan lagu itu bersama Dinda. Tanpa sadar, Mama Dinda keluar dan berkata, "Lagunya keren. Mama juga suka lagu itu waktu dulu masih muda." Aku pun terkejut dan kami pun menyanyi bersama. Setelah itu, Dinda mengajakku untuk berkeliling kota dan berhentilah kita sejenak ke alun-alun. Di sana banyak anak kecil yang bermain dengan asiknya. Penjual asongan yang menjajakan dagangannya. Tapi fokusku hanya kepada segerombol orang yang tampak menyanyikan lagu di tengah ramainya orang yang lalu lalang. Mereka berlima terdiri atas satu penyanyi, 2 orang gitaris, 1 orang drummer, dan 1 orang pianis. Mereka membawakan lagu dengan aliran grunge. Dan sebagian orang sepertinya menikmati itu tak terkecuali aku. Dinda memerhatikanku saat aku sedang fokus menikmati musik yang mereka bawakan. Dinda pun bertanya kepadaku, "Kamu suka dengan musik grunge?" Aku pun menjawab, "Iya, aku suka." Aku mulai mencintai musik ketika aku pertama kali mendengarkan Nirvana lewat Spotify di suatu pagi. Dinda pun kembali bertanya, "Kenapa tidak memulai membuat berkarya lewat grunge?" Aku pun tersenyum, seakan Dinda mengingatkan bahwa saat aku masih kecil, aku ingin menjadi seorang musisi. Setelah aku menghantar pulang Dinda, panjang jalan aku hanya membisu. Pikiran tentang membuat musik dan menjadi musisi pun memenuhi otakku. Sampai di rumah, aku langsung membuka YouTube dan aku mulai pencarianku di laman YouTube dengan kata kunci cara menulis sebuah lagu. Aku mulai membuka satu persatu video-video yang ditampilkan di halaman YouTube itu. Kling-kling, bunyi notif terdengar dari handphoneku. "Sudah sampai rumah?" tanya Dinda via WhatsApp. "Sudah Dinda," jawabku. "Bagaimana rencana untuk membuat lagu? Sudah terpikirkankah?" tanya Dinda. "Iya, ada rencana, tapi aku masih bingung bagaimana memulainya," jawabku. Dengar-dengar kalau menulis lagu ataupun karya harus pas emosinya, nggak stabil. "Emang gitu ya?" jawabku. "Iya, WKWK. Intinya mulai dulu aja. Nanti Dinda bantuin deh kalau memang perlu bantuan menulis lirik," dengan emoticon tertawa. "Emangnya kamu bisa?" WKWK. Jawabku. "Wah, parah sih, merendahkan banget lu. Udah tenang aja, ya udah gue dipanggil nyokap. Bye, bro." Setelah percakapan itu, aku mulai menulis lagu dan bawa kumpulan kata-kata yang telah kutuangkan di buku itu
kemanapun aku pergi. Entah saat kumpul bersama kawan-kawan, bahkan ketika mandi pun kubawa. Tak jarang ketika aku mengendarai motor kesayanganku, aku menepi sejenak karena ada ide yang muncul di pikiranku. Intinya apapun yang ada di pikiranku akan kutulis. Perlahan tapi pasti, aku mulai mengajak teman-teman SMA untuk membuat band. Ya, walaupun aku tahu band sudah mulai jarang diminati tidak seperti dulu ketika masa kejayaan band yang diisi oleh band-band seperti Padi, Sheila on 7, Dewa 19, dan idolaku Peter Pan yang kini berganti menjadi Noah Band. Noah Band adalah salah satu alasanku berambisi untuk memulai membuat band. Ketika aku ingin mulai masuk ke dalam dunia musik, banyak pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan mereka, mulai dari bangkit, dari keterpurukan, hingga tetap berkarya di kala band sedang tidak diminati. Kita berenam akhirnya berkumpul dan sepakat membuat band. Apollo adalah nama band yang akhirnya disetujui. Apollo diambil dari dewa Yunani dan sering disebut juga dewa musik atau dewa seni. Pemilihan mana itu adalah salah satu bentuk keseriusan kami untuk berkarya dalam dunia musik. Band kami berdiri dengan gaya pop rock atau bisa disebut juga rock alternatif. Di bawah nama Apollo terdapat 6 orang anggota, yaitu aku sebagai vokalis, Rizky sebagai gitaris, David sebagai keyboard, Andre sebagai gitaris 2, Budi sebagai bassis, dan Zidan sebagai drummer. Dengan semua pilihan yang telah disepakati itulah, kita memulai cerita perjalanan. Mulai dari mengisi live musik di kafe-kafe, sampai mengikuti festival musik band. Apollo lalui walau kebanyakan masih membawakan lagu-lagu dari band Nirvana, Coldplay, The Goo Goo Dolls, sampai Peter Pan. Namun perjalanan itu kita lalui dengan rasa senang. Dan tak terasa 3 tahun sudah gue melewati masa-masa SMA dan akan segera lulus. Karena ujian-ujian yang harus ditembus sebagai syarat kelulusan SMA, Apollo sempat terhenti sejenak. Dunia ini memang penuh kejutan, dan yang kejutan itu mulai hadir ketika bundaku yang meminta untuk mengambil jurusan kedokteran gigi. Saat masuk ke bangku kuliah nanti ya, dokter gigi, semua karena ayahku yang bekerja sebagai dokter gigi dan bundaku yang meminta ada penerus dari usaha ayah itu. Terlebih lagi, aku adalah satu-satunya cucu dari nenek yang masuk dalam jurusan IPA. Aku yang ingin mengambil jurusan sastra agar membantuku dalam penulisan lagu harus terbentur dengan keinginan bundaku. Di sisi lain, aku ingin mengambil studi kuliah seperti keinginanku. Namun aku tidak ingin mengecewakan keinginan bunda. Aku adalah harapan satu-satunya setelah kakakku yang sebelumnya masuk ke ilmu komunikasi. Ketika bunda meminta untuk memenuhi keundangan untuk masuk pramugara dan membuat bunda kecewa. Akhirnya aku mulai memberanikan diri untuk bercerita tentang itu semua kepada Dinda. Lebih tepatnya meminta pendapat jalan manakah yang harus aku ambil. Dinda pun menenangkanku. Dinda berpendapat bahwa aku harusnya lebih menuruti apa yang bundaku mau. Aku yang hanya diam dan tanpa sadar aku pun menyandar ke pundak Dinda. Dinda pun memeluk gue sambil berkata, "Tenang, gue di sini. Perasaan senang dan sedihnya lo juga perasaan gue." Kata-kata itu membuatku lebih tenang. Hari setelah itu, Dinda selalu ada di sampingku untuk memberiku semangat. Aku berjalan-jalan dengan dia menyusuri jalan-jalan kota Surabaya. Tak jarang aku dan Dinda pulang hingga larut malam. Aku semakin lama semakin nyaman di samping Dinda. Rasa itu lebih dari rasa seorang sahabat ke sahabatnya. Aku hanya ingin di samping Dinda setiap senang dan sedih. Aku hanya ingin itu. Suatu hari, kita makan di pecel lele pinggir jalan. Aku yang sedang asik menyantap pecel lele, aku pun berhenti sejenak karena baru sadar kalau dari tadi Dinda memperhatikanku dengan wajah lucunya. Dinda pun bilang kepadaku, "Lo harus bahagia kayak gini, mulai dari hari ini sampai seterusnya ya. Kalau lo sedih, gue juga sedih." Aku pun menjawab, "Asalkan ada lo, gue pasti bahagia. Semua tergantung lo." Jawabku sambil meringis. Dinda pun menjawab, "Gua akan selalu ada di samping lu, tenang aja." Aku dan Dinda saling menatap dan tersenyum. Namun, semua itu terhenti ketika aku dan Dinda mulai fokus dengan dunianya sendiri-sendiri. Mengingat setelah lulus SMA, harus segera mencari universitas untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah nanti. Terlebih lagi, karena ambisiku yang ingin menjadi musisi membuat pertemuan Dinda dan aku tidak sesering dulu lagi. Dinda mulai fokus dengan dunianya sendiri, dan aku pun begitu. Tanpa aku tahu, ternyata Dinda sudah dekat dengan seseorang lelaki yang ia kenal ketika survei perguruan tinggi. Laki-laki itu bernama Davin. Dinda menceritakan semua tentang Davin dengan perasaan yang senang dan semangat ketika aku mengantar Dinda menuju gedung bioskop karena Dinda dan Davin janjian untuk menonton. Aku hanya diam mendengarkan cerita Dinda itu. "Thank you bro, udah anterin gue, nanti gue lanjutin cerita gue," katanya sambil keluar pintu mobil, dan dalam hatiku hanya tidak ingin Dinda meneruskan ceritanya, apalagi kalau sampai Dinda ada hubungan dengan laki-laki itu. "Have a nice day, Din,"
Jawabku dengan nada yang terkesan cuek. Dan setelah hari itu, aku mendengar kabar bahwa mereka resmi berpacaran. Aku mendengar berita itu dari teman cewek Dinda. Bahkan Dinda pun belum ada pembicaraan tentang hal itu. Aku ini siapa? Aku terkesan egois. Aku bukan siapa-siapa Dinda selain hanya seorang sahabat. Mungkin karena kejadian sore itu ketika Dinda mendekapku sudah cukup membuatku takut kehilangan Dinda. Kling kling kling. Bunyi telepon berdering. Telepon itu tak lain dari Dinda yang mungkin ingin bercerita kisah-kisahnya dengan pacar barunya itu. Aku yang saat itu masih terdiam menatap layar handphoneku hingga panggilan telepon itu pun terputus. Dinda tetap mencoba menelpon gua kira-kira 7 kali miss call. Setelah 1 jam kira-kira aku menenangkan diriku, akhirnya aku telepon kembali Dinda dan Dinda pun mengangkatnya. Seperti yang aku duga, Dinda menelpon untuk menceritakan kisah cintanya. Aku masih berpura-pura tidak ada apa-apa, mencoba menanggapi semua yang Dinda ceritakan. Waktu yang selama gue takutkan pun terjadi sekarang. Ketika semakin hari, aku dan Dinda semakin jauh. Ketika Dinda ingin menjaga perasaan laki-laki yang ia cintai, dan aku yang mulai menjauh karena gue gak mau diantara hubungan mereka. Walau ada rasa ingin mengatakan apa yang sebenarnya aku rasain, tetapi aku takut hubungan mereka bisa rusak karena aku. Lagi pula, cinta tak harus memiliki. Jika seseorang yang kita cintai lebih bahagia bersama orang lain, biarkanlah. Aku mencoba fokus dengan kehidupanku lagi. Salah satu usaha agar aku bisa melupakan dan hilangkan perasaanku ke Dinda, Apollo yang sempat terhenti, kembali latihan dan aku mulai menulis 1 lagu. Andre dan Rizky juga baru menulis 1 lagu, dan Budi juga 1 lagu namun belum seutuhnya jadi. Total baru 2 lagu yang bisa Apollo buat setelah 6 bulan terbentuk dan waktu vakum kurang lebih 2 bulan. Kendala itu membuat kita harus menunda mengajukan Apollo masuk ke label musik, di mana kita mempunyai planning dalam waktu 2 tahun. Setidaknya 1 album dengan 6-7 lagu bisa kita garap dan segera masuk label dan rekaman. Realitanya dalam waktu hampir 1 tahun kita hanya punya 2 lagu yang siap. Perselisihan antar anggota juga sering terjadi. Mungkin itu efek ekspektasi kita yang tidak sesuai realita. Kita sempat membuat peraturan yang cukup menyesak, di mana dalam waktu 2 tahun ke depan, masing-masing anggota band setidaknya bisa berkontribusi untuk membuat sebuah lagu dan yang kurang kontribusi maka harus terima jika dikeluarkan. Dan semua menyetujui itu. Semua keputusan itu bukan lagi tentang individu, melainkan untuk kebaikan bersama. Kalau memiliki resiko yang besar, hidup memang butuh tantangan untuk mengasah kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Jika peraturan itu membuat kita produktif, maka kami akan sukses bersama, dan apabila sebaliknya, maka Apollo bisa saja terpecah dan bubar. Pengumuman tentang kelulusan telah keluar, dan tandanya waktu untuk membuat lagu terpotong lagi, karena semua anggota fokus mengikuti SBMPTN sebagai syarat masuk universitas. Aku akhirnya memilih FKG di salah satu universitas terbaik di Surabaya. Aku mengikuti apa yang diinginkan kedua orang tuaku, dan itu juga membuktikan bahwa Dinda memang sangat berarti di kehidupanku, karena Dinda juga terlibat dalam meyakinkanku. Sekitar 1 bulan akhirnya, nilai SBMPTN ku pun diumumkan. Saat kulihat pengumuman, aku pun terkejut. Aku diterima di FKG, salah satu universitas terbaik di Surabaya. Seperti mimpi di siang bolong, aku mengetahui hal itu. Memang restu orang tua tidak bisa dibohongi. Dinda menelponku. Dia memberitahu bahwa dia diterima di Fakultas Teknik di universitas terbaik di Indonesia yang ada di Jakarta. Aku pun ikut senang ketika mendapat kabar itu, terlebih lagi ketika Dinda mengajak makan aku. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan ajakan Dinda. Akan tetapi Dinda mengajak Davin untuk makan bersama dalam perayaan penerimaan jurusan kuliah yang Dinda inginkan. Esok harinya aku bergegas ke Bandara Juanda untuk segera terbang ke Jakarta menemui Dinda. 1 jam 30 menit di atas awan, aku hanya membisu memikirkan apa yang harus aku lakukan nanti waktu bertemu Dinda. Waktu tetap berjalan hingga tak terasa ada suara pengumuman bahwa pesawat segera landing di Bandara Soekarno-Hatta. Kling kling, aku udah di arrival nih. WhatsApp dari Dinda. Iya, gue juga baru landing, jawabku. Setelah itu aku mulai berjalan menuju Dinda. Dinda yang melihatku dari jauh lantas berlari dan memeluk. Aku kangen banget sama kamu. Udah 3 bulan kita gak ketemu, kata Dinda dengan muka senyum menghadapku. Aku pun bertanya, sendirian aja? Dinda menjawab, iya, ya udah ayo kita berangkat, udah ditunggu. Aku pun mengangguk. Perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Signature Restaurant memerlukan waktu kurang lebih 40 menit. Aku menerangkan cerita Dinda selama di Jakarta ketika jalan-jalan dilewati oleh kendaraan yang sangat padat. Sama seperti di Surabaya atau mungkin lebih padat lagi. Sesampainya di Signature Restaurant, ternyata banyak teman-teman SMA yang diundang, termasuk Rizky, Andre, Zidan, Budi, dan David. Acara berjalan sangat meriah. Makanan ala Eropa terjadi di setiap sudut ruangan ini.
ini. Ternyata acara ini menjadi satu dengan perayaan ulang tahun Mama Dinda. Aku pun sempat berbincang lama dengan Mama dan Papa Dinda. Hingga pembicaraan terputus ketika Davin datang membawakan hadiah. Aku lantas mundur dan seakan memberikan jalan kepada Davin untuk memberikan hadiah kepada Mama Dinda. Dan ketika suara bertambah meriah dengan adanya peniupan lilin dan lagu Selamat Ulang Tahunmu terdengar dinyanyikan oleh semua orang yang ada di satu ruangan itu. Jam menunjukkan pukul 7 waktu dinner. Semua tamu undangan bergantian mengambil makanan yang sudah tersaji. Aku duduk di satu meja dengan anak-anak Apollo, Dinda, dan di situ juga ada Davin. Davin tampaknya ingin segera akrab mengenal teman-teman dari pacarnya itu. Beruntunglah Rizky, Zidan, Budi, David, dan Andre menganggapinya dengan ramah. Terutama Andre, mereka seperti sudah akrab seperti teman lama. Ketika yang lain asik menyantap hidangan yang ada, aku hanya diam menatap ke makanan yang ada di depan mata. Dinda pun bertanya, kenapa nggak makan? Dengan nada yang pelan dan sangat dekat di telingaku, dia berbicara. Entah apa yang merasuki gue. Gue sayang sama lo, Din. Gue takut kehilangan lu, jawabku dengan nada yang pelan. Dinda pun tersedak dan Davin cepat-cepat mengambil minum untuk Dinda. Davin bertanya, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Kepada Dinda. Dinda pun menjawab, ayamnya terlalu keras nih kayaknya. Sontak Davin pun menyuruh Dinda untuk menghabiskan air putih yang dia berikan agar tidak tersedak lagi. Dinda mengajakku untuk berbicara di luar, dengan raut muka yang seakan-akan tidak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Aku dan Dinda akhirnya menjauh dari kerumunan orang-orang itu. Dinda melangkah ke mobilnya dan menyuruhku masuk. Mulai kapan? Tanya Dinda dengan muka serius. Ketika lo dekap gua dan gue nyaman ketika lo meluk gue, jawabku. Lo gila ya? Itu semua hanya atas nama persahabatan. Gak lebih, gak perlu gue ulang lagi supaya lo paham. Persahabatan, jawab Dinda dengan nada tegas. Gue kira lu adalah rumah bagi gue, ternyata enggak. Ternyata lu cuma sosok di mana seorang laki-laki yang bisa kapan saja meminta lu untuk kembali. Aku hanya terdiam. Maksud lo apaan bilang begini? Ketika gue udah punya Davin. Gue sayang Davin dan lo harusnya support hubungan sahabatku ini, jawab Dinda dengan suara tinggi. Gue gak maksa lu untuk menerima gue. Gue hanya ingin menyampaikan perasaan gue sama lo. Gak gitu juga caranya. Gue udah punya Davin. Gimana kalau dia tahu kalau lo punya perasaan sama gue? Dengan nada Dinda yang lebih serius. Apa lo gak mikir? Kata Dinda. Maaf kalau gue egois. Gue cuma gak mau ketika suatu saat gue udah jauh dengan lo, gue bertanya-tanya, bagaimana jika saat itu gue ngungkapin perasaan gue ke lo? Jawabku. Emangnya seberapa besar perasaan lu? Tanya Dinda dengan matanya yang mengarah ke mata. Di fase gue sekarang yang takut kehilangan lo, menurut gue udah cukup menjawab tentang berapa besar rasa sayang gue sama lo. Jawabku. Udahlah, lebih baik lo hapus semua perasaan itu dan jangan harap gue juga sayang ke lo lebih dari sahabat. Gue sayang Davin, lo harus paham. Dinda dengan mata yang berkaca-kaca. Tenang, Din. Gua cuma mengungkapkan bukan memaksa lo untuk menerima gua. Tapi gua dengan nada yang lembut berusaha merendahkan suasana. Anggap aja gue gak pernah bilang ini ke lo. Kalau emang lo terganggu, gua minta maaf. Dinda pun keluar dari mobil. Aku pun juga. Kita kembali masuk ke restoran itu lagi. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Acara pun selesai pada pukul 9. Aku pun berpamitan ke keluarga Dinda, Mama dan Papa Dinda dan Dinda. Aku melihat ke Dinda dan hanya melempar senyum sebagai isyarat gue pamit untuk pulang. Aku pun terburu-buru beranjak berangkat ke Soekarno-Hatta karena pesawat yang akan membawaku kembali ke Surabaya akan berangkat pukul 10. Waktu 1 jam dengan padatnya jalan di Jakarta membuat aku was-was. Jam 9.45 menit aku baru sampai di bandara. Aku buru-buru check-in. Setelah itu aku segera masuk ke dalam pesawat. Kling-kling. Sebaiknya lo cepat-cepat lupain perasaan lo ke gua demi persahabatan kita. Pesan WhatsApp berasal dari Dinda. Save flight dengan emoticon senyum. Dilanjutkan pesan terakhir Dinda. Aku hanya diam membaca pesan itu tanpa membalas pesan itu. Handphoneku ku matikan. Aku menatap awan hitam yang pekat serta petir yang bersautan dengan perasaan hancur menerima kenyataan bahwa dia yang kucintai nyatanya tidak akan pernah bisa ku genggam. Hari ini 22 Desember, hari di mana aku mulai mencoba memulai hidup baru, melupakan orang yang aku sayang, mulai menghidupkan kembali karya bersama Apollo, dan fokus untuk menyelesaikan jurusan di bangku kuliah. Namun apa yang aku harapkan tidak sejalan secara mulus. Aku yang terkadang masih memikirkan Dinda, aku pun mulai mencoba menuliskan segala perasaan yang aku rasakan ke lirik lagu yang sedang kutulis. Terciptalah sebuah lagu yang berisi tentang segala rasa dan pikiranku tentang Dinda. Adinda judulnya. Lagu itu kutulis untuk dimasukkan album pertama
bernama Apollo. Lagu itu masuk dengan 9 lagu lainnya. Akhirnya dalam waktu 2 tahun lebih, 3 bulan album kompilasi Suaraku dan Suara Lainnya versi demo pun akhirnya rampung dan diterima oleh sebagian pendengar. Apollo Band akhirnya dapat masuk ke salah satu musik company lokal. Dengan itu, lagu-lagu Apollo semakin mudah untuk didengar. Apollo yang memulai perjalanan profesional dimulai pada hari itu dengan merambah dari kafe-kafe di Surabaya dan pensi-pensi SMA, kini mulai diundang di TV-TV nasional. Lagu-lagu seperti Adinda, Yang Terindah, dan Cukup Malam Ini berhasil bertengger dalam deretan top 40 playlist Spotify, juga membuktikan bahwa Apollo sudah diterima banyak pendengarnya. Hingga suatu saat kita mengadakan tour 7 kota dalam 2 hari untuk mempromosikan album baru, dan bukan main. Total 4 juta jumlah penonton di 7 kota yang kita datangi. Dan di hari terakhir tour kita, Apollo berkesempatan diundang di salah satu program siaran studio terbesar di tanah air. Di situ kita diminta untuk menceritakan perjalanan Apollo memulai masuk dunia band hingga sampai mencapai karir profesional. Banyak yang kita bicarakan hal-hal seru, hingga suatu saat ada satu pertanyaan akhir, yaitu di balik fenomenalnya lagu Adinda, apakah ada cerita di balik pembuatan lagu itu atau mungkin pengalaman pribadi? Aku pun tersenyum. Aku pun menjawab bahwa proses pembuatan itu memang ada orang di balik itu. Aku pun menjelaskan secara singkat tentang orang yang pernah ada di hidup gua dan akhirnya menghilang karena ada seorang pria yang memintanya untuk pulang. Satu ruangan pun terdiam dan si Rizky pun mulai berkata, "Kok jadi sepi?" dengan maksud mencairkan suasana. Dan satu ruangan pun ikut tertawa. Setelah pulang dari tempat siaran studio itu, kita menuju ke hotel untuk istirahat sebelum balik ke Surabaya. Yang gue pikir hanya ingin beristirahat karena badan yang lelah karena jadwal manggung yang mulai padat. Kling kling, Dina menelpon aku. Aku pun angkat teleponnya. "Gue barusan dengerin siaran lo. Selamat ya. Cita-cita lo sudah tercapai. Gue juga suka lagu-lagu lo, keren banget. Apalagi lo sudah buatin lagu buat gue. WK. Care banget gue," kata Dinda. "Iya Din, terima kasih. Seharusnya gue juga berterima kasih kepada lo. Tanpa support lo, dulu gue gak akan di posisi sekarang. Mungkin gue masih takut memulai masuk ke dunia ini. Lo gak GR. Lagu Adinda memang buat lo. Khusus sahabat gue yang paling gue sayang." WK. Jawabku. WK. "Maaf ya kalau gue pernah nyakitin lo karena kata-kata gue ataupun perbuatan gue," jawab Dinda dengan suara seperti orang yang menahan untuk menangis. "Tenang aja, gue udah lupain semua itu. Justru gue ingin berterima kasih pada lo. Tanpa adanya lo, mungkin lagu Adinda gak akan ada. Dan mungkin lo gak bisa menemani gue melewati kehidupan yang katanya sangat menyenangkan ini. Namun lo membantu gue dalam meraih cita-cita dan berharap kalau mulai detik ini hingga seterusnya dapat mengubah hidup gue menjadi bahagia tanpa ada kata-katanya." "Ya udah Din, sorry gue harus istirahat. Gue capek banget," jawabku. "Iya, good night bro," jawab Dinda dengan suara yang imut seperti biasanya. "Good night tuh Din," jawabku lugas. Setelah itu aku buru-buru membersihkan diri dan mulai beristirahat di atas kasur. Aku pun merasa puas dengan keadaanku saat ini. Hanya satu keinginanku yang belum tercapai, yaitu segera menyelesaikan studiku di FKG. Semoga keinginan itu terwujud amat. Oke guys, jadi itulah sedikit cerpen yang berjudul Adinda dari penulis atau pengarang dari teman saya yang bernama Reynaldi Priyatama. Link untuk baca cerpennya saya kasih di bawah dan ada Instagramnya juga di bawah. Oke, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Dan yang sudah mendengarkan, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye bye.